Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Ardi Azhari Mas Pahung. Dan saya Elia Anggraini. Kami dari mahasiswa Universitas Fakultas Pertanian Hukum Studi Budaya Perairan akan mempresentasikan hasil studi kami yang berjudul penanganan virus pada udang dari mata kuliah analisis penyakit ikan yang dosen pengampu Bu Romana SPI MSc. Pertama akan dibacakan oleh kawan saya, yang kedua saya sendiri akan membacakan. Baik, udang Paname memiliki kelebihan diantaranya pertumbuhannya cepat, dapat dibudidayakan dengan kepadatan yang tinggi, serta harga pasar yang cukup tinggi. Penanganan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang belum banyak dilakukan. Strategi pencegahan dan kontrol terhadap serangan dengan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit, salah satunya menggunakan vaksin. Udang sangat rentan terhadap serangan jamur penyakit yang disebabkan oleh parasit, jamur, protozoa, bakteri, dan virus. Sekitar 40% dari produksi udang hilang akibat infeksi penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh serangan virus. Virus adalah salah satu penyebab penyakit pada udang yang mengkhawatirkan para petambak. Virus yang menyebabkan penyakit pada udang diantaranya White Spot Syndrome virus atau WSSV, Infectious Myonecrosis virus atau IMNV, Infectious Hepatopancreatic and Hematopoietic Necrosis virus atau IHHNV, Taura Syndrome virus atau TSV, Covert Mortality Nodavirus atau CMNV, dan Yellowhead virus atau YHV. White Spot virus merupakan patogen yang sangat ganas dan sangat sulit disembuhkan apabila sudah menyerang. Pada udang dapat menyebabkan kematian hingga 100% dalam waktu 3-10 hari sejak gejala klinik muncul. White spot ini hanya bisa diantisipasi dengan tindakan pencegahan seperti memilih benih yang unggul serta manajemen budidaya yang baik. White spot berbentuk bulat telur dan memiliki selumbung virus dengan panjang 210-420 nanomikro dan lebar 70-167 nanomikro. White spot dapat dengan mudah menyebar ke bagian tubuh udang melalui hemolimpa yang berbentuk garis-garis horizontal dengan lebar 20 nanomikro. Udang yang terserang akan mempunyai bintik putih dengan diameter 0,5 sampai 2 mikrometer pada bagian kepalanya. Ketika terjadi infeksi yang semakin parah, bintik putih ini bisa menyerang ke seluruh tubuh udang. Selain bintik putih, tubuh udang yang terinfeksi akan berubah menjadi pucat kemerahan. Pemicu penyakit white spot ini terjadi karena kualitas air yang buruk. Dengan kualitas air yang buruk, penyakit dapat mudah muncul. Ketika terjadi penurunan kualitas air secara signifikan, maka udang akan mengalami stres dan sistem kekebalan tubuhnya menurun sehingga udang akan mudah terserang. Yang kedua, manajemen pakan yang buruk. Pemberian pakan secara berlebih yang dikenal dengan istilah overfeeding dapat meningkatkan bahan organik dan memicu peningkatan senyawa toksik sehingga udang akan mudah terserang penyakit. Gejala yang muncul ketika udang terinfeksi ditandai dengan bintik putih, perubahan warna dari merah muda menjadi kemerahan pada seluruh tubuh udang, hilangnya nafsu makan, dan beberapa hari setelah infeksi udang tampak sekarat dan berenang di permukaan air dekat pinggiran kolam. Gejala klinisnya yaitu ikan menepi ke pinggir tambak, munculnya warna putih, nekrosis di pangkal ekor berwarna merah, kulit terkelupas, dan bagian ujung ekor berwarna merah. Untuk pengendaliannya yaitu pemilihan induk dan bibit yang terbebas dari penyakit untuk meminimalkan resiko, mengurangi kepadatan penebaran yang dapat memberikan lebih banyak ruang untuk hidup udang sehingga dapat mengurangi tingkat stres pada udang.
Yang kedua itu ada Infectiosis necrosis virus atau IMNV, merupakan virus yang juga sering disebut sebagai MYO, adalah salah satu penyakit pada udang yang paling ganas dan mematikan. Penyakit satu ini bisa menyebabkan kerugian yang besar bagi pembudidaya udang jika tidak dicegah atau ditangani dengan tepat. Ciri-cirinya yaitu warna udang menjadi pucat, munculnya warna putih pada otot, abdomen hingga ekor memerah, kram pada jaringan otot, ukuran hepatopankreas mengecil. Cara mengatasinya yaitu dengan cara ditangani ketika masih tahap awal infeksi, yaitu ketika udang baru saja mulai berwarna pucat dan memerah di bagian ruas bawah hingga perut. Cara mengatasi penyakitnya yaitu dengan cara menjaga kestabilan kualitas air, terutama suhu, salinitas, dan pH, meningkatkan aerasi, memberikan pakan tambahan yang mengandung vitamin C, memberikan molase 25% dari FR per hari, mengurangi atau menghentikan pakan sementara. Yang ketiga dia ada Infectiosis hepatopancreatic and hematopoietic necrosis virus atau IHHNV, merupakan virus terkecil dari semua virus udang dengan genom DNA untai tunggal dan berdiameter kurang lebih 22 nanomikro. Pada udang ristris, IH bersifat akut sehingga mengakibatkan kematian massal lebih dari 90%. Penyakit ini mengakibatkan laju pertumbuhan udang faname menjadi lambat dengan bentuk tubuh yang tidak normal dan cenderung kerdil. Gejala klinisnya yaitu timbulnya air putih nekrotik di daerah tertentu atau meluas pada otot, khususnya pada bagian pinggir sisi perut dan sirip ekor. Kondisi ini dapat menjadi nekrotik dan memerah pada beberapa individu udang. Rostrum bengkok, abdominal segmen 6 mengecil. Kerusakan jaringan yang disebabkan oleh infeksi adalah inclusion intranuclear di sel insang. Infeksi juga terlihat pada sel epitel di bawah kulit dan organ. Cara pengendaliannya yaitu penebaran benih yang bebas virus melalui pengecekan PCR. Air yang akan digunakan untuk pemeliharaan harus sudah diperlakukan dengan 30 ppm kaporit atau krustasid untuk membunuh karier, kemudian diaerasi selama 1 minggu. Kontrol kadar oksigen terlarut. Hindari pemberian pakan sementara secara berlebihan. Hindari pemeliharaan udang pada musim dingin atau suhu terlalu rendah. Hindari pemberian pakan dengan segar apabila terjadi fluktuasi pH. Berikan untuk meningkatkan alkalinitas air dengan dosis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang keempat ada Taura syndrome virus atau TSV. TSV merupakan virus yang menginfeksi udang faname dan rostris atau Elsintrorostris. TSV pada umumnya menyerang pada umur 14 sampai 40 hari. Setelah penebaran ditambah dengan tingkat kematian mencapai 95%. Apabila penyakit terdeteksi pada umur 30 hari pertama, berarti infeksi berasal dari induk atau vertikal. Jika lebih dari 60 hari, berarti infeksi berasal dari lingkungan atau horizontal. Untuk gejala klinisnya, TSV umumnya menyerang fase pembenihan udang pada bobot 0,1 sampai 5 gram. Fase infeksi pre-akut atau akut ditandai dengan udang biasanya terlihat merah pucat dan tipes ekornya terlihat merah terang. Udang juga akan menjadi lethargic, menunjukkan gejala anofleksia serta cangkangnya melunak. Jika infeksinya parah, dapat menyebabkan kematian, terutama pada saat terjadi molting yang menyebabkan kematian mencapai 80 sampai 90%. Untuk pengendaliannya, cegah masuknya TSV melalui berbagai jalur, konsep atau biosecurity, screening induk, atau ada juga radiaksi TSV di air pada wadah budidaya. Yang keempat ada virus TSV masih infeksi pada udang kematian atau saat karkas hingga sekitar 20 hari. Karkas akan melepaskan jutaan viroin ke lingkungan perairan dan bertahan sampai dengan 4 hari. Oleh kata itu, air budidaya perlu diidentifikasi dengan menggunakan klorin 30 ppm dan dibiarkan selama 7 hari. Kelima ada convert mortality nodavirus atau CMNV. CMNV adalah convert mortality nodavirus, virus yang menyebabkan penyakit VCMD udang.
Virus ini pertama kali diobservasi tahun 2002 dan menyerang pertama kali di Tionghoa, Cina. PCMD atau Viral Comfort Mortality Disease berkait dengan Comfort Mortality Disease atau CMD. Infeksi penyakit ini disebabkan oleh serangan mudah virus CMNT pada udang air laut dan air payau. Target infeksi PCMD adalah hepatopankreas, otot, dan limfoid udang. Dampak dan cara penanganannya, PCMD pada udang panami bisa menyebabkan kerugian besar pada bisnis jika tidak dicegah. Dampak infeksi penyakit CPMD pada udang adalah pertumbuhan udang menjadi lambat dan bisa menyebabkan kematian hingga 80% apabila tidak segera ditangani. Apabila terlihat gejala klinis udang terkena penyakit PCMD, bisa melakukan pemusnahan udang yang terinfeksi. Namun apabila virus CMNT telah menjangkit udang di seluruh kolam, maka harus melakukan panen dini agar penyakit tersebut tidak menular ke kolam lainnya. Untuk mencegah penyakit CPMD adalah menjaga kualitas air dan perketat biosecurity untuk mencegah hama. Keenam, ada yellow head virus atau YHP, yellow head virus atau YHD, yellow head disease atau YHD, atau penyakit kepala kuning pada udang adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yellow head virus atau YHP. Penyakit YHD muncul pertama kali di Thailand di bagian timur pada tahun 1990 sampai 1991. Virus YHP ini kemudian menyebar di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Adanya penyebaran dikarenakan kegiatan ekspor impor udang, terutama kegiatan ekspor benur udang. Benur udang yang terinfeksi penyakit YHD tidak menunjukkan gejala apapun pada tahap awal, sehingga secara fisik benur terlihat sehat. Untuk gejala klinisnya, berikut ada gejala klinis penyakit YHD pada udang. Yang pertama ada cephalothorax dan hepatopankreas menguning. Yang kedua ada warna tubuh yang memutih dan memucat. Yang ketiga, udang berkumpul di tepi kolam dan tidak nafsu makan. Yang kelima, ada insang berwarna merah muda hingga kuning. Yang keenam ada nekrosis sistemik sel-sel asal epidermal dan mesodermal. Yang ketujuh ada aktivitas makan yang sangat tinggi, diikuti dengan nafsu makan yang menurun drastis secara tiba-tiba terjadi dalam 2-4 hari ketika terserang tanda klinis penyakit. Pencegahan yang baik adalah pertama, menjaga kualitas air berada pada rentang optimum. Penambahan probiotik untuk mengradasi limbah organik dan meningkatkan kualitas air. Ada melakukan sifon secara rutin sehingga dasar kamar selalu dan dominasi optimal. Ada juga yang selalu melakukan pengecekan kualitas air secara rutin. Apabila kualitas air berada pada rentang yang tidak optimal, maka bisa langsung dilakukan tindakan secara tepat. Memberi pakan berkualitas pada udang, manajemen pakan untuk pencegahan overfeeding dan penurunan kualitas air. Ada penambahan vitamin dan imunostimulan. Ada hilangkan sedimen atau material organik setelah musim panen. Tidak menggunakan antibiotik dan senyawa kimia berbahaya lainnya. Mungkin sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang virus yang menyerang pada udang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.